Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang sedikit pengantar tentang transformasi linear. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi sederhananya adalah sebuah aturan atau fungsi yang mengubah suatu input menjadi output. Kalau di aljabar biasa kita mengenal fungsi fx sama dengan y. Di sini inputnya adalah variabel x, dan outputnya adalah y. Adapun di aljabar linear, kita akan bekerja dengan istilah vektor. Transformasi adalah proses memindahkan atau mengubah suatu objek dari suatu bentuk atau posisi ke bentuk atau posisi lain, tanpa menghilangkan identitas asalnya sebagai anggota suatu himpunan. Kemudian yang kedua, pemetaan atau mapping antar ruang vektor. Misalnya ada dua buah ruang vektor, yaitu ruang vektor V dan ruang vektor W. Kita akan melakukan transformasi T dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Ditulis TP, transformasi di ruang vektor V ke W. Dibaca aturan yang menghubungkan setiap vektor V di dalam vektor V dengan tempat satu vektor TP di dalam W. Ruang vektor V, di sini ruang vektor V ditulis dalam huruf kapital disebut domain atau daerah asal. Adapun ruang vektor W, W kapital disebut kodomain atau daerah kawan. Adapun TV ini disebut dengan bayangan atau image dari vektor V, atau komponen V. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak penerapan atau aplikasi dari transformasi. Misalnya di sini adalah pemrosesan secara digital, di mana foto itu diubah ukurannya, resizing. Bisa juga dalam bentuk zoom in atau zoom out, atau juga memutar gambar, rotating, menggunakan pemetaan linear pada pixel. Kalau dalam ekonomi, kita bisa menghitung total biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang berubah secara linear. Untuk kriptografi, terdapat pengkodean pesan. Ada pesan-pesan yang dienkripsi menggunakan matriks kunci atau mentransformasi teks asli menjadi teks sandi. Jadi pesan ini pesan yang bersifat rahasia. Hanya orang yang mengetahui cara mencari sandi dari teks tersebut, diubah ke teks aslinya untuk bisa dibaca. Kemudian dalam proyeksi, bagaimana vektor 3 dimensi ke bidang 2 dimensi, seperti bola bumi, petanya diubah ke dalam bentuk 2 dimensi di atas kertas, di atas bidang. Kemudian transformasi Fourier, penerapannya seperti mengubah sinyal dari suatu domain ke domain yang lain, dari domain waktu ke domain frekuensi. Ini memungkinkan kita
memisahkan suara vokal dari kebisingan latar belakang atau mengurangi noise dari audio yang kita rekam. Ya, secara ringkas, ya transformasi linear adalah ya pemetaan antara ruang vektor ya yang mempertahankan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar ya secara geometris ya menjaga struktur ruang ya agar tetap konsisten ya tetap lurus dan titik asal tidak berpindah ya. Perbedaannya dengan transformasi non linear ya di sini pada prinsip superposisi ya jika ada variabel yang berpangkat ya 2 dan seterusnya selain 1 atau dia memiliki konstanta aditif seperti plus 1 maka dia non linear atau sifat linearnya akan batal atau gugur ya. Saya kira cukup untuk pengantar transformasi linear ini ya mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.